Bab 488. Kukatakan, bahkan dewa takkan bisa menyelamatkanmu. Semua mata tertuju pada Klutang. Tidak ada yang menyangka bahwa Klutang, orang yang tidak memiliki ilmu medis, akan berdiri dan bersaing dengan Kennedy Han, seorang pria hebat di dunia ilmu medis. Dan bahkan bertaruh nyawa. Kamu. Kennedy Han menatap Klutang dengan aneh, sudut mulutnya terangkat, muncul sebuah seringai. Oke, ambil kertas dan pena, lalu tulis perjanjiannya. Setelah dia berteriak, seseorang datang dengan pena dan kertas. Di pintu masuk rumah sakit, ada meja dan kursi. Klutang sedang duduk. Dia mengambil pena dan kertas yang diserahkan oleh Kennedy Han, mengibaskan pena di tangannya dan dengan cepat menulis perjanjian hidup dan mati, lalu menulis namanya dan menempelkan sidik jarinya. Dia melemparkan pena ke samping dan menatap Kennedy Han di depannya. Dia memberi isyarat silahkan, sekarang giliranmu. Kennedy Han tidak ragu untuk menulis perjanjian hidup dan mati. Klutang bertanya, mau bertanding seperti apa? Kennedy Han tersenyum dan berkata, seperti konferensi medis kemarin, mencari obat dari bahan obat, meracik racun, dan memberikannya kepada pihak lain, tetapi kali ini tidak bisa mencari bantuan, harus diri sendiri yang memakainya. Dan pihak lain tidak dilengkapi dengan penawarnya dan jadi hidup dan mati semuanya tergantung pada kemampuannya sendiri. Oke. Klutang tidak memiliki rasa takut. Bahkan jika dia tidak mengerti obatnya dan tidak bisa menyiapkan racunnya. Namun, dia sangat yakin bahwa setelah meminum racun Kennedy Han, dia akan baik-baik saja. Klu berdiri dan berteriak, siapkan bahan obat. Apotek Senturi sekarang sudah sangat besar, berbagai macam bahan obat sangat lengkap. Mengikuti instruksinya, dokter di Apotek Senturi dengan cepat pergi untuk mempersiapkan, dan hanya dalam 10 menit, mereka menyiapkan ribuan bahan obat. Jalan di depan Apotek Senturi sangat lebar. Saat ini jalanan telah dikosongkan, banyak kotak obat muncul di area ini, serta beberapa meja dan kursi. Klutang melirik Kennedy Han dan berkata dengan lemah, kamu lebih tua, kamu mulai duluan. Kennedy Han melihat Klutang yang begitu percaya diri membuatnya sedikit bingung. Kenapa bocah cilik ini begitu percaya diri? Mungkinkah selama ini dia belajar ilmu medis? Namun, berpikir bahwa ilmu medis tidak dapat dikuasai dalam waktu singkat dan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun, atau bahkan lebih lama untuk menguasai esensinya. Ia pun melepaskan keresahan di hatinya, dengan seringai di bibirnya, berjalan pergi dan membuat racun. Klutang belum bergerak. Apa yang sedang dilakukan Klutang? Kenapa belum mulai? Beberapa orang yang lewat menunjuk, dan mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Klutang. Jasmine He berjalan menuju Klutang dengan wajah khawatir dan bertanya dengan suara rendah, Klu, apa yang kamu lakukan? Ini memakan nyawa, cepat nyatakan kekalahan. Kalah juga tidak memalukan. Itu lebih baik daripada mati. Jasmine He pernah menyaksikan siaran langsung konferensi medis. Dia tahu ilmu medis dari Kennedy Han, sudah banyak dokter yang dia kalahkan. Klutang sama sekali tidak tahu mengenai ilmu medis. Bertanding dengan Kennedy Han, bukankah ini mencari mati? Orang keluarga Tang lainnya datang. Rilan Tang juga membujuk, Klu, jangan terpancing, apotek hilang lebih baik daripada kehilangan nyawa. Klan Tang bertanya, Kak, apakah kamu diam-diam belajar ilmu medis selama ini? Klutang memiliki kepahitan di pipinya. Ilmu medis apa yang dia ketahui? Dia hanya terpaksa. Zaman ini adalah zaman media. Sekarang reporter multimedia hadir, jika dia takut, reporter akan membuat kekacauan, semua reputasi yang dibuat selama periode ini akan hancur. Dia sedang mengulur waktu. Menunggu kedatangan Kingston Jiang. Para dokter di Apotek Senturi terdiam saat ini. Dihadapkan dengan taruhan hidup dan mati ini, mereka tidak berani mengambilnya sama sekali, karena mereka tidak percaya diri untuk mengalahkan Kennedy Han dan tidak percaya diri dalam menyiapkan penawarnya. Menghadapi bujukan orang-orang dari keluarga Tang, Klutang melambaikan tangannya, jangan khawatir, tidak apa-apa,
Kingston Jiang akan segera datang, aku sekarang sedang mengulur waktu. Dengan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kingston Jiang lagi. Suamiku, sudah di mana kamu? Suara Kingston Jiang terdengar di telepon, aku sudah turun dari mobil. Kemacetan di jalan ini lumayan panjang, aku harus berjalan ke tempat di mana lalu lintas terbuka dan naik taksi, diperkirakan akan sampai dalam setengah jam. Oh ya, bagaimana situasi di sana? Aku sudah setuju untuk bertanding dengan Kennedy Han dan aturannya sama dengan konferensi medis terakhir kali. Klu Tang menjelaskan kejadian yang terjadi di sini. Cari masalah. Kingston Jiang langsung memarahi, apakah kamu tidak tahu siapa Kennedy Han? Ilmu medisnya tak tertandingi di dunia, dan bahkan Fang Yongji tidak dapat menandinginya dan kamu justru menandatangani perjanjian hidup dan mati. Suamiku, jangan khawatir, aku dapat menggunakan energi Qi untuk menekan racun. Klu Tang berbicara dengan tenang. Itu juga tak berpengaruh, tunggu dan jangan bergerak, aku akan segera datang. Kingston Jiang menutup telepon dan kemudian mulai berlari. Dan di sini di Medical Street, Kennedy Han mencampur obat dengan cepat. Hanya dalam waktu 10 menit, racun itu dikerahkan. Karena keterbatasan bahan obat, dia tidak dapat mengonfigurasi racun yang benar-benar tidak larut, tetapi dibandingkan dengan orang seperti Klu Tang yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu medis, racun ini lebih dari cukup. Setelah dia menyiapkan racun, dia memandang Klu Tang dan bertanya sambil tersenyum, Klu Tang, mengapa kamu belum mulai? Klu Tang berkata dengan dingin, bertanding denganmu, tidak perlu mengkonfigurasi racun. Jika aku meminum racunmu dan bisa menawarnya, bukankah aku menang, dan kamu akan membawa pergi orang-orang Aula Medis Taisang? Ya. Kennedy Han tersenyum dan berkata, selama kamu dapat menetralisirnya, maka aku kalah, aku secara alami akan membawa orang pergi, dan tidak akan pernah menyusahkan apotek Senturi lagi. Oke, mengerti. Klu Tang mengulurkan tangannya. Kennedy Han menyerahkan racun yang telah dia siapkan. Tanpa ragu-ragu, Klu Tang menuangkan segelas air dan menuangkan bubuk ke dalam air. Segelas air jernih dan transparan berubah menjadi hitam dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, banyak orang pucat ketakutan, dan tubuh mereka sedikit mundur. Orang-orang dari keluarga Tang benar-benar ketakutan. Jasmine He menarik Klu Tang tepat waktu, dengan permohonan di wajahnya, berkata, putriku, kamu tidak boleh minum. Rilan Tang juga menghalangi dan berkata, Klu, jangan minum, kamu akan mati. Kennedy Han mencibir, Klu Tang, jika kamu tidak meminumnya, maka menyerahlah dan segera bubarkan apotek Senturi. Klu Tang melirik Kennedy Han, mengangkat gelas air, membuka mulutnya dan meminumnya. Dalam satu tarikan napas dia menghabiskan semuanya. Wajah keluarga Tang menjadi pucat dalam sekejap. Rilan Tang berteriak, cepat, panggil ambulans. Kakek, tidak apa-apa. Klu Tang sedikit melambaikan tangannya. Dia adalah kultivator di 3 alam, meskipun dia tidak terlalu mahir dalam menggunakan energi Qi. Namun, jika menggunakan energi Qi untuk mengendalikan air beracun yang diminum agar tidak menyebar ke seluruh tubuh, itu masih bisa dilakukan. Selain itu, dia juga dapat menggunakan energi Qi untuk mengeluarkan air beracun secara paksa. Namun, cara pikirnya beda dari orang lain. Kennedy Han tertawa dan berkata, Klu Tang, dalam beberapa menit, kamu akan keracunan sampai mati. Aku katakan bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkanmu. Klu Tang mengabaikannya. Dia duduk. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Dalam sekejap mata, 5 menit berlalu. Apa yang telah terjadi? Kenapa Klu Tang masih baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali? Ya, wajahnya masih merona, tidak terlihat seperti keracunan sama sekali. Apakah racun Kennedy Han tidak efektif? Beberapa orang bertukar keraguan. Dan Kennedy Han yang melihat bahwa Klu Tang yang baik-baik saja menjadi bingung, bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya tidak begini. Beberapa menit telah berlalu, mengapa dia baik-baik saja? Bersambung.